Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas sebuah materi baru mengenai kebijakan fiskal. Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita membahas mengenai kebijakan moneter, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal berupa pengertian kebijakan fiskal, jenis kebijakan fiskal, dan instrumen-instrumen kebijakan fiskal. Simak video pembelajarannya ya teman-teman. Yang pertama yakni kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang dapat mempengaruhi perekonomian melalui perubahan, pengeluaran, dan penerimaan pemerintah. Di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal ada pada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi, jika kebijakan moneter itu berasal dari Bank Sentral, di mana Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia, sedangkan kebijakan fiskal adalah wewenang dari Badan Kebijakan Fiskal BKF yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian jenis-jenis kebijakan fiskal. Sama halnya dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga ada dua, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif sendiri dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal jenis ini digunakan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif sendiri merupakan kebijakan fiskal yang dilakukan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Kemudian instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ada 3 jenis. Yang pertama yakni pajak, yang kedua adalah pengeluaran belanja, dan yang ketiga adalah obligasi publik. Kemudian instrumen kebijakan fiskal yang pertama adalah pajak. Penerapan kebijakan fiskal menggunakan instrumen pajak dapat diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan pajak, sehingga kenaikan atau penurunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan berbanding lurus terhadap kondisi keuangan yang ada di masyarakat. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dengan cara menaikkan atau menurunkan pajak, diharapkan dapat memberikan stimulus kepada perputaran perekonomian di Indonesia, dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan fiskal yang kedua adalah instrumen pengeluaran belanja. Instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Dengan cara ini diharapkan pemerintah dapat menekan laju inflasi, kemudian juga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu diharapkan perputaran perekonomian yang ada di masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah obligasi publik. Penerbitan obligasi atau surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjamannya. Surat utang negara ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki dana, dengan istilah lain bahwa masyarakat tersebut memberikan utang kepada negara dalam membiayai administrasi anggaran. Dengan begitu, negara akan berjanji mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjamannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang membeli obligasi publik ini dapat dinilai sebagai melakukan investasi kepada negara. Contoh kebijakan fiskal. Di sini ada 3 contoh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, tax amnesty. Tax amnesty sendiri biasa disebut dengan pembebasan pajak, berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya.
Jadi teman-teman, di sini terkadang ada beberapa masyarakat yang menghindari pajak selama beberapa tahun. Misalkan pajak kendaraan yang tidak dibayarkan selama 3 tahun. Dan di sini pemerintah melalui kebijakannya melakukan tax amnesty penghapusan pajak, sehingga pajak yang belum dibayarkan selama 3 tahun tersebut akan diberikan keringanan dalam pembayarannya, sehingga diharapkan dengan ini masyarakat yang sebelumnya menunda atau menghindari pembayaran pajak bisa untuk melakukan pajak. Kemudian yang kedua yakni subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah untuk memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat, sehingga subsidi BBM dan gas ini diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, teman-teman. Dengan begitu, diharapkan masyarakat kelas menengah ke bawah tersebut dapat melakukan kegiatan transaksinya, kegiatan ekonominya, dan aktivitas sehari-hari dengan biaya yang rendah, sehingga mobilitas dan transaksi ekonomi akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga yakni penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebutkan dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Ya teman-teman, mengapa pemerintah menetapkan adanya penetapan harga eceran tertinggi atau HET? Hal ini digunakan untuk menstabilkan harga yang ada di masyarakat, teman-teman. Apalagi barang-barang yang sifatnya penting seperti obat-obatan dan sembako, sehingga diharapkan harga barang yang ada di masyarakat terus mengalami kestabilitasan yang baik sehingga masyarakat dari semua golongan tetap mampu menjangkau berbagai kebutuhan-kebutuhan penting tersebut seperti kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan pokok yakni sembako. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir video pembelajaran. Adapun kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah kebijakan fiskal itu sendiri adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Kemudian jenis kebijakan fiskal sendiri ada dua, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan juga kebijakan fiskal kontraktif. Kemudian instrumen kebijakan fiskal ada tiga, yakni yang pertama pajak, yang kedua pengeluaran belanja, dan yang ketiga adalah obligasi publik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran mengenai kebijakan fiskal kali ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami secara mendalam apa sih kebijakan fiskal, apa jenis-jenisnya, dan apa instrumennya. Terima kasih teman-teman, see you in the next video and bye-bye!